Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan nifas atau puerperium. Masa nifas ataupun masa postpartum atau puerperium dimulai sejak bayi dan plasenta lahir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu genitalia interna maupun genitalia eksterna kembali ke keadaan sebelum hamil. Nah, pada masa nifas ini akan terjadi perubahan organ reproduksi atau yang disebut juga dengan involusi. Nah, menurut hasil SDKI tahun 2012, penyebab kematian ibu itu ada 3, sehingga disebut dengan trias. Yang pertama akibat perdarahan, yang kedua preeklamsi ataupun eklamsi, dan yang ketiga yaitu infeksi. Nah, diperkirakan 60% kematian terjadi pada masa postnatal dan 50% kematian masa nifas terjadi karena perdarahan dalam 24 jam pertama postnatal. Dan juga terdapat beberapa proporsi perdarahan postpartum sekunder yang terjadi pada masa nifas awal atau early postpartum hingga masa nifas lanjut atau late postpartum. Untuk kejadian infeksi terutama disebabkan oleh infeksi postpartum. Mengenai kejadian preeklamsi atau eklamsi, sebagian kecil dapat terjadi hingga pada masa nifas. Nah, tahapan masa nifas itu ada 3. Yang pertama, ada puerperium dini, di mana masa pemulihan dalam 6 jam pertama setelah kala 4 saat ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Kemudian yang kedua, puerperium intermediate, yaitu masa pemulihan menyeluruh organ genital selama 6 minggu atau 42 hari. Dan yang terakhir, yaitu remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali secara sempurna, akan tetapi rentang waktu remote puerperium ini berbeda untuk setiap ibu, tergantung kondisi individual. Nah, secara garis besar, terdapat tiga proses penting di masa nifas, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengecilan rahim atau involusi uterus. Kemudian yang kedua, kekentalan darah atau hemokonsentrasi yang mana kembali ke keadaan normal. Kemudian yang terakhir, yaitu proses laktasi atau menyusui. Nah, perubahan pada nifas yang pertama, perubahan pada uterus. Setelah plasenta lahir, uterus mengkerut menjadi kecil. Nah, setelah kelahiran, tinggi fundus uterus terletak sekitar 2/3 hingga 3/4 bagian atas antara sifisis pubis dan umbilikus. Letak tinggi fundus uterus kemudian naik sejajar dengan umbilikus dalam beberapa jam. Kemudian tinggi fundus uterus tetap terletak kira-kira sejajar atau satu ruas jari di bawah umbilikus selama 1 atau 2 hari dan secara bertahap turun ke dalam panggul hingga tidak dapat dipalpasi lagi di atas sifisis pubis setelah hari ke-10 postpartum. Jadi pada gambar ini tinggi fundus uterus masa postpartum, tinggi fundus uterus pada hari pertama yaitu 1 jari di bawah pusat. Kemudian tinggi fundus uterus hari kedua postpartum yaitu 2 sampai 3 jari di bawah pusat. Kemudian tinggi fundus uterus hari keempat dan 5 postpartum ini sejajar pada pertengahan simfisis dan pusat. Kemudian pada hari ke-7 postpartum 2 sampai 3 jari di atas simfisis. Kemudian pada hari ke-10 sampai ke-12 postpartum ini tidak dapat teraba lagi. Kemudian ligamen uterus ini akan mengendor dan berat uterus postpartum itu 1000 gram atau 1 kilo dan uterus kembali ke besar semula dalam 6 sampai 8 minggu. Nah, kemudian perubahan pada serviks. 18 jam setelah melahirkan, serviks kembali ke bentuk semula. Kemudian hari ketiga, serviks terbuka 2 jari. Pada minggu keempat, serviks tak dapat dilalui oleh jari lagi. Kemudian pada perubahan endometrium, tempat plasenta melekat menjadi luka yang terbuka dengan sinus terisi trombus. Nah, DESI2 ini dipenuhi oleh leukosit sehingga terbentuk jaringan nekrotik yang kemudian akan terkelupas. Dari endometrium pars basalis nanti akan terbentuk endometrium baru. Kemudian perubahan pada vagina, postpartum vagina akan mengalami udematik dan dalam 24 jam akan membaik. Dan dalam 3 hari
pada vagina akan timbul ruge kembali, serta himen tinggal sisa-sisa atau yang disebut dengan furuncular hymenalis. Selanjutnya lochia. Nah, lochia ini merupakan sekret yang berasal dari kafum uteri dan vagina dalam masa nifas. Hari pertama sampai kedua, lochia ini disebut dengan lochia rubra, yang mana berisi darah segar dan sisa selaput plasenta. Desi2, vernica seosa, lanugo, dan meconium. Hari ketiga sampai keempat, ini terdapat lochia sanguinolenta, di mana berwarna kuning berisi darah dan lendir. Kemudian hari ketujuh, yaitu lochia serosa, di mana berwarna kuning cair. Kemudian minggu kedua, nanti kita akan temui lochia alba, di mana cairannya akan berwarna putih. Nah, kemudian di sini merupakan lochia patologis, di mana lochia purulenta ini terjadi akibat suatu infeksi, sehingga keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Kemudian lochiostatis, di mana lochia tidak lancar untuk keluar. Selanjutnya, luka-luka. Luka pada jalan lahir akan sembuh dalam 6-7 hari bila tidak didapati adanya infeksi. Kemudian rasa sakit. Nah, rasa sakit atau yang disebut dengan after pain, nah mules-mules yang mana ini dapat disebabkan oleh adanya kontraksi otot rahim. Biasanya akan hilang 2-4 hari pasca persalinan. Nah, ini merupakan gambaran lochia pada masa nifas. Gambar yang pertama, ini merupakan lochia rubra. Nah, lochia rubra ini berisi darah segar dan sisa selaput plasenta. Kemudian, lochia sanguinolenta. Nah, ini masih berwarna merah, akan tetapi sedikit berisi darah. Kemudian, yang ketiga, ini gambaran lochia serosa, yang mana berwarna kuning cair dan tidak berdarah lagi. Kemudian yang terakhir yaitu lochia alba, di mana di sini cairannya berwarna putih. Selanjutnya, perubahan pada organ otot panggul. Jaringan penopang dasar panggul yang teregang saat melahirkan akan kembali ke tonus semula setelah 6 bulan. Kemudian ligamentum rotundum menjadi kendor mengakibatkan letak uterus menjadi retrofleksi. Kemudian perubahan pada saluran kencing, kandung kemih mengalami edema, kongesti, dan hipotonik yang berdampak menjadi overdistensi, sehingga pengosongan yang tidak lengkap dan terdapat residu urin. Nah, terjadi di uresis mulai segera setelah melahirkan hingga hari kedua pasca partum. Nah, di uresis ini terjadi sebagai upaya tubuh mengeluarkan kelebihan cairan interstisial dan kelebihan volume darah. Kemudian perubahan pada sistem pencernaan. Ibu postpartum setelah melahirkan sering mengalami konstipasi. Buang air besar ini dilakukan 3-4 hari setelah persalinan. Bila mana masih juga terjadi konstipasi, dapat diberikan obat laksan peroral ataupun rektal. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler. Hilangnya sirkulasi uteroplasenta yang mengurangi ukuran pembuluh darah maternal 10-15%. Kemudian terjadi hilangnya fungsi endokrin plasenta yang akan menghilangkan pula stimulus vasodilatasi. Kemudian akan terjadi mobilisasi air ekstravaskuler yang disimpan selama wanita hamil. Kemudian perubahan pada sistem hematologi. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun, tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. Dan yang terakhir, perubahan pada sistem endokrin. Setelah proses pengeluaran plasenta, kadar hormon estrogen dan progesteron ini akan mengalami penurunan. Kemudian, pemberian ASI dilakukan secara rutin, maka hormon prolaktin akan mengalami peningkatan secara drastis. Selanjutnya yaitu adaptasi psikologis masa nifas. Nah, di sini terdapat 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase taking in, di mana pada fase ini terjadi pada hari pertama sampai kedua pasca partum, di mana ibu akan merasa ketidaknyamanan fisik seperti mules, nyeri pada jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Sehingga ibu perlu cukup istirahat untuk mencegah gangguan psikologis seperti mudah tersinggung dan menangis. Kemudian yang kedua yaitu fase taking hold, di mana terjadi pada hari ketiga sampai ke-10 pasca partum.
Secara bertahap, tenaga ibu mulai meningkat dan merasa nyaman dari hari pertama dan kedua. Kemudian ibu mulai mandiri, namun masih perlu bantuan dari keluarga. Nah, pada fase ini, ibu akan timbul rasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya untuk merawat bayi. Kemudian pada fase ini tetap dibutuhkan dukungan moral untuk menumbuhkan kepercayaan diri ibu. Fase yang terakhir yaitu fase letting go, di mana pada fase ini periode menerima tanggung jawab akan peran barunya. Berlangsung 10 hari pasca persalinan, di sini ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya, dan ibu memahami bahwa bayinya membutuhkan ASI sehingga siap terjaga untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Nah, kemudian di sini ada sebutan postpartum blues. Nah, ibu yang mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya ini disebut dengan baby blues. Nah, postpartum blues ini dialami oleh 80% wanita. Timbul dalam jangka waktu 2 hari sampai 2 minggu pasca persalinan. Penyebabnya adalah berbagai perubahan yang terjadi dalam tubuh wanita selama kehamilan. Perubahan cara hidupnya sesudah mempunyai bayi, perubahan hormonal, adanya perasaan kehilangan secara fisik sesudah melahirkan, yang mana menjurus pada suatu perasaan sedih. Nah, perubahan yang ibu alami kembali secara perlahan setelah ibu bisa beradaptasi dengan peran barunya. Jika postpartum blues berlangsung sampai 2 minggu dan tidak mampu menyesuaikan dengan tuntutan tugasnya, maka ini akan menjadi hal yang lebih serius, yaitu bisa menjadi depresi postpartum. Nah, tata laksana pada postpartum blues atau baby blues ini, yang pertama, minta bantuan suami ataupun keluarga jika ibu ingin istirahat. Yang kedua, beritahu suami tentang apa yang dirasakan oleh ibu. Kemudian yang ketiga, buang rasa cemas dan khawatir akan kemampuan merawat bayi. Dan yang terakhir, meluangkan waktu dan mencari hiburan untuk diri sendiri. Ibu merasakan kesedihan karena kebebasan, interaksi sosial, dan kurang kemandirian. Selanjutnya yaitu depresi postpartum. Nah, hampir sama seperti baby blue syndrome, akan tetapi perbedaannya terletak pada frekuensi, intensitas, serta durasi berlangsungnya gejala yang timbul. Pada depresi postpartum, ibu merasakan berbagai gejala yang ada pada baby blues, tetapi intensitasnya yang lebih sering, lebih hebat, dan lebih lama. Nah, depresi postpartum dapat terjadi kapanpun dalam jangka 1 tahun setelah melahirkan. Kemudian depresi berat. Depresi berat disebut juga dengan sindrom depresi non-psikotik pada kehamilan sampai beberapa minggu atau bulan setelah kelahiran. Gejala-gejala depresi berat seperti perubahan mood, gangguan tidur dan pola makan, perubahan mental dan libido, serta fobia, ketakutan, menyakiti diri sendiri atau bayinya. Nah, untuk penata laksanaannya, yaitu diperlukan dukungan suami dan keluarga, terapi psikologis, kolaborasi dengan dokter ahli kejiwaan, perawatan rumah sakit, dan hindari rooming in dengan bayinya. Selanjutnya yaitu laktasi. Nah, selama 2 hari nifas, ibu akan mengeluarkan ASI kolostrum. Nah, kolostrum ini sangat penting bagi bayi. Nah, di sini kolostrum akan berwarna kuning dan lebih kental. Nah, di mana kolostrum akan mengandung albumin, laksan, dan juga antibodi imunoglobulin A yang baik untuk kesehatan bayinya. Ada suatu keadaan yang mana melarang ibu menyusui. Ketika ibu mengalami mastitis purulenta, penyakit menular ibu seperti hepatitis ataupun AIDS, dan keadaan umum ibu tidak baik. Nah, ini merupakan fisiologi laktasi, di mana bayi akan melakukan suckling atau swallowing reflex. Nah, kemudian reseptor taktil ini akan meneruskan ke hipotalamus, kepada pituitari anterior dan juga posterior. Untuk pituitari anterior, nanti prolaktin
akan menstimulasi sekresi air susu ibu pada sel kuboid asinus pada payudaranya. Kemudian hipotalamus pituitari posterior, hipofisis posterior. Nah, ini nanti akan mensekresikan hormon oksitosin di mana akan menyebabkan kontraksi pada mioepitel alveolus sehingga duktus akan melebar seperti itu. Kemudian akan menyebabkan let down reflex. Nah, tujuan asuhan masa nifas yang pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu berkaitan dengan gizi, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya, kemudian perawatan bayi sehat, dan memberikan pelayanan kontrasepsi. Nah, ini merupakan perawatan masa nifas, terdiri dari pemeriksaan umum meliputi kesadaran penderita, keluhan yang terjadi setelah persalinan, pemeriksaan khusus meliputi pemeriksaan fisik, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, tinggi fundus uteri, dan juga kontraksi uterus. Kemudian pemeriksaan pada payudara, perawatan payudara sudah dimulai sejak hamil sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Luka jahitan, kita lihat apakah baik ataupun terbuka. Apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kalor, dolor, turbor, ataupun tumor. Kemudian mobilisasi. Setelah kelelahan sehabis bersalin, ibu dianjurkan untuk beristirahat. Tidur terlentang selama 8 jam pasca persalinan, kemudian boleh miring ke kiri dan ke kanan, serta diperbolehkan untuk duduk, atau pada hari keempat dan kelima diperbolehkan pulang. Kemudian miksi. Hendaknya buang air kecil dapat dilakukan sendiri secepatnya, paling tidak 4 jam setelah kelahiran. Bila sakit, maka bisa dilakukan kateterisasi urin. Kemudian defekasi. Buang air besar dapat dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Bila sulit BAB dan terjadi obstipasi, dapat diberikan laksan peroral ataupun perektal. Kemudian untuk kebersihan diri, dianjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh, membersihkan daerah kelamin dengan air dan sabun dari vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang, kemudian anus, kemudian mengganti pembalut setidaknya 2 kali sehari, mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan kelamin. Selanjutnya, kunjungan masa nifas. Nah, ini merupakan gambaran pada buku KIA, yaitu perawatan ibu nifas selama 4 kali. Nah, kemudian dicatat pada kotak kolom 4 buah ini untuk hasil kunjungannya. Nah, kunjungan nifas pertama 6 jam sampai 8 jam postpartum, tujuannya mencegah perdarahan pada masa nifas oleh karena atomia uteri, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atomia uteri, pemberian ASI awal, mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. Nah, yang harus dilakukan pada kunjungan masa nifas yang pertama yaitu memantau tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kandung kemih, dan perdarahan pervagina. Kemudian mengajarkan ibu dan keluarganya bagaimana menilai tonus dan perdarahan uterus dan bagaimana melakukan pemijatan jika uterus lembek dengan cara memijat atau memutar perut selama 15 kali. Menganjurkan ibu untuk segera memberikan ASI pada bayinya, menjaga kehangatan pada bayi dengan cara selimuti bayi, menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini, dan menganjurkan ibu untuk menempatkan bayinya di tempat tidur yang sama. Selanjutnya, yaitu kunjungan nifas yang kedua, yaitu 6 hari postpartum.
Nah, tujuannya memantau tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus unteri, kandung kemih, dan perdarahan pervaginam. Memantau keadaan suhu tubuh ibu, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayuran, dan buah-buahan, dan minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, siang malam, dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudara. Kemudian menganjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebih. Menganjurkan ibu untuk menjaga payudara tetap bersih dan kering, terutama pada bagian kuping. Melakukan imunisasi BCG. Kemudian, apa saja yang harus dilakukan pada kunjungan masa nifas yang pertama, yaitu memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uterus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Kemudian menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Kemudian memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Selanjutnya, kunjungan nifas yang ketiga, 2 minggu postpartum. Nah, asuhan pada 2 minggu postpartum ini sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum atau pada kunjungan nifas yang kedua. Kemudian kunjungan nifas yang keempat, yaitu 6 minggu postpartum, menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas, memberikan konseling kontrasepsi secara dini. Nah, selanjutnya yaitu kunjungan neonatus. Nah, yang pertama, waktunya 6-48 jam setelah bayi lahir, di mana di sini kita pertahankan suhu tubuh bayi, hindari memandikan bayi hingga sedikitnya 6 jam, dan hanya setelah itu jika tidak terjadi masalah medis dan jika suhunya 36,5. Kemudian bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat, kepala bayi harus ditutup. Pemeriksaan fisik bayi, kemudian lakukan konseling, menjaga kehangatan, pemberian ASI, perawatan tali pusat, agar ibu mengawasi tanda-tanda bahaya. Kemudian memberikan imunisasi HB0. Selanjutnya, kunjungan neonatus 2, hari ke-3 sampai 7 setelah bayi lahir, yaitu menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering, menjaga kebersihan bayi, pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah, dan masalah pemberian ASI. Kemudian memberikan ASI bayi harus disusukan minimal 10-15 kali dalam 24 jam dalam 2 minggu pasca persalinan. Menjaga keamanan bayi, menjaga suhu tubuh bayi, kemudian konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA. Kemudian lakukan penanganan dan rujukan pada kasus bila diperlukan. Kemudian pada kunjungan neonatus 3, yaitu hari ke-8 sampai 28 setelah bayi lahir, lakukan pemeriksaan fisik, menjaga kebersihan bayi, memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, kemudian memberikan ASI bayi harus disusukan minimal 10-15 kali dalam 24 jam dalam 2 minggu pasca persalinan. Kemudian menjaga keamanan bayi, menjaga suhu tubuh bayi, konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA, memberitahu ibu tentang imunisasi BCG, dan penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Nah, ini merupakan tanda bahaya pada ibu nifas. Nah, segera ibu nifas dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit bila ditemukan salah satu tanda bahaya berikut ini, seperti adanya perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala sampai kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari dengan suhu 38, lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit, dan ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Nah, selanjutnya yaitu kartu skor uji Rojaki atau KSPR. Nah, KSPR ini sebagai alat screening antenatal berbasis keluarga, yang dimana
digunakan untuk menemukan faktor risiko ibu hamil yang selanjutnya dilakukan upaya terpadu untuk menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi obstetrik pada saat persalinan. Nah, tujuan KSPR itu sendiri yaitu membuat pengelompokan ibu hamil berisiko. Yang pertama, kehamilan jauh. Kemudian kehamilan risiko tinggi dengan skor 6 sampai 10 dan warnanya kuning. Dan kehamilan risiko sangat tinggi, KRST skor lebih dari sama dengan 12 dan warnanya. Nah, ini merupakan batasan faktor risiko kehamilan, di mana kelompok faktor risiko 1, APGO, atau ada potensi gawat obstetrik. Nah, di sini faktor resikonya prini muda skor 4, prini tua 4, prini tua sekunder 4, anak terkecil kurang dari 2 tahun 4, grande multi 4, umur ibu lebih dari sama dengan 35 tahun premeter skor 4, pernah gagal kehamilan 4, persalinan dengan tindakan 4, serta bekas seksio sesaria 8. Kemudian kelompok faktor risiko 2, AGO, atau ada gawat obstetrik, penyakit ibu dengan skor 4, preeklamsi ringan 4, gemeli 4, hidramion 4, IUFB 4, hamil serotinus 4, letak sungsang atau presentasi bokong 4, letak lintang 4. Kemudian yang terakhir kelompok faktor risiko 3 atau AGDO, di mana AGDO ada gawat darurat obstetri, yaitu perdarahan antepartum skor nilai 8 dan preeklamsi berat skor nilai 8. Selanjutnya yaitu klasifikasi ibu hamil berdasarkan skor. Kehamilan resiko rendah atau KRR dengan skor 2 berwarna hijau, di mana persalinan normal, penolong persalinan yaitu bidan, dan tidak perlu dirujuk. Kemudian kehamilan risiko tinggi atau KRT dengan skor 6-10, di mana persalinan memiliki kegawatan tetapi tidak darurat. Penolong persalinan bisa bidan atau dokter dengan kolaborasi. Nah, tempat persalinan ini akan dirujuk ke Kolindes, puskesmas, rumah sakit yang terdapat penanggung jawab dokter. Kemudian kehamilan risiko sangat tinggi atau KRST dengan skor lebih dari sama dengan 12, di mana persalinan memberi dampak gawat dan darurat bagi ibu ataupun bayi, sehingga membutuhkan rujukan tepat waktu dan tindakan segera untuk penanganan adekuat. Tempat persalinan di rumah sakit yang mempunyai alat lengkap, serta di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Nah, kemudian ini merupakan kartu skor Puji Rojati atau KSPR. Yang pertama, diisikan identitas ibu hamil terlebih dahulu. Kemudian, mulai diisi pada triwulan trimester 1 saat usia kehamilan 8-9 minggu. Dan beri skor 2 sebagai skor awal untuk umur dan paritas. Kemudian, selanjutnya, diisi faktor risiko ibu sesuai ketentuan batasan faktor risiko kehamilan tadi. Nah, dari faktor risiko ini, semua faktor risiko kemudian jumlahkan skor yang ada, kemudian sesuaikan dengan kategori kehamilan risiko. Kemudian kita tentukan kategorinya. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya, diisi ketika melakukan rujukan persalinan, masa nifas, bayi, dan juga kontrasepsi. Nah, kemudian ini dicatat masalah atau faktor resiko, mengapa dilakukan rujukan. Kemudian pada bagian ini diisi setelah dilakukan persalinan, kemudian di bawahnya ini, bagian ini diisi setelah melahirkan masa nifas dan penggunaan KB. Isi bagaimana keadaan ibu, bayi, kemudian keadaan ibu selama masa nifas sampai 42 hari pasca persalinan. Apakah ibu menggunakan KB? Iya atau tidak, ini perlu dilengkapi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait model nifas